Nah, baik yang saya hormati, Yayasan Sekolah Ar-Rahmah ya, beserta jajarannya dan seluruh sivitas akademika yang ada di dalamnya. Yang saya hormati Umayani dan Aba Wahyudi, dan yang saya cintai teman-teman semuanya yang di sini semuanya SMP ya. Teman-teman SMP Sekolah Ar-Rahmah. Mudah-mudahan kita semua di pagi ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya. Kak Salama dulu di Mesir itu pada tahun 2007 sampai dengan 2011 ya, masa perkuliahan 4 tahun sama seperti di Indonesia. Terus pulang ke Indonesia tahun 2012. Nah, teman-teman pasti penasaran ya, karena kan banyak sekali gitu pelajar-pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikannya itu ke Mesir. Tidak jarang juga perempuan-perempuan ya, yang dari pesantren, dari SMA, dari MAN gitu ya, mereka juga melanjutkan di Mesir. Artinya peluang untuk belajar ke Mesir ini tidak hanya untuk laki-laki ya teman-teman ya, tapi juga untuk perempuan gitu, sangat terbuka lebar. Nah, teman-teman mungkin sebelum membahas bagaimana tips and trik, lalu bagaimana cara untuk bisa kuliah di Al-Azhar, kita kenalan dulu ya sama Al-Azhar. Nah, Al-Azhar itu teman-teman ya adalah satu perguruan tinggi ternama ya di Mesir yang dibangun atau didirikan pada abad ke-9, yaitu pada tahun 969, didirikan oleh Bani Fatimiyah ya, atau Kerajaan Fatimiyah, yang juga Universitas Al-Azhar ini merupakan salah satu universitas tertua di dunia, kedua ya, urutannya kedua setelah Universitas Qarawiyyin yang berada di Maroko gitu. Lalu ya waktu demi waktu Al-Azhar ini yang awalnya adalah hanya sebuah masjid yang diperuntukkan untuk segala aktivitas ibadah gitu ya, perlahan-lahan berubah menjadi madrasah, yaitu tempat belajar ya. Dan kegiatan belajar ini dimulai pada tahun 975, yang di situ sudah ada di dalamnya ada tentang bahasa Arab ya, lalu astronomi, falsafah, dan ilmu mantik juga, dan lain sebagainya. Lalu pada abad ke-12 selanjutnya Al-Azhar ini oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya dirubah menjadi pusat pembelajaran Sunni Syafi'i. Terus lalu ya akhirnya pada dinasti Utsmaniyah gitu ya, Al-Azhar ini resmi didirikan atau resmi sebagai universitas gitu ya, yaitu pada dinasti Utsmaniyah. Nah, yang diresmikan sendiri sebagai universitas itu adalah oleh Gamal Abdul Nasir ya, oleh Gamal Abdul Nasir, yang mana pada waktu itu adalah tahun 1961 ya, yang Gamal Abdul Nasir ini beliau sebagai presiden Mesir pada waktu itu. Nah, teman-teman ya, bagaimana kondisi mahasiswa Indonesia dan hubungan Indonesia dengan Mesir, terutama terkait dengan pendidikan. Dari sejak Al-Azhar ini menjadi sebuah universitas dan hubungan kenegaraan antara Indonesia dengan Mesir terjalin ya, di situ mulai ada pertukaran pelajar ya di antara Mesir dan Indonesia. Nah, sejak saat itu ya banyak sekali pelajar-pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar. Lalu gitu ya, untuk sampai dengan saat ini
pelajar yang ada di Mesir ya atau ada di Al-Azhar itu sudah mencapai kuliah di Mesir sekitar 12.000 mahasiswa ya. Berarti aku boleh pergi nggak ke bareng teman aku? Iya, Dia halo. ulang tahun, boleh nggak? Ya. Nadira boleh di mute dulu. Oh, maaf. Aku nggak Oke, ini. tidak apa-apa. Ya. Ya. Oke, sudah siap menyimak lagi ya. Kita dengerin dulu apa namanya sejarah singkatnya ya. Lalu setelah itu ya, setelah pertukaran pelajar antara Indonesia dan Mesir, akhirnya pada tahun 2021 ya oleh Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Mesir menyatakan bahwa seluruh mahasiswa Indonesia yang ada di sana berjumlah sekitar 12.000 orang. Gitu, subhanallah itu angka yang sangat banyak ya. Waktu Kasalama sendiri pada tahun 2007 itu kita masih sekitar 30 ribuan ya, dan itu mayoritas semuanya mengambil ilmu agama, itu sudah termasuk dengan para pegawai gitu ya dan lain sebagainya yang bekerja di sana. Dan ternyata pada tahun kemarin subhanallah angkanya berkali lipat ya, sudah ada 12.000 orang dan itu mayoritas 90%-nya adalah yang belajar agama. Nah, boleh cerita sedikit ya bagaimana dulu Kak Salama bisa ke Mesir. Jadi memang setiap tahunnya ya kedutaan Mesir ini membuka peluang untuk yang berada di luar Mesir, artinya untuk para ajnabi ya, para pelajar asing untuk bisa dapat sekolah di Mesir termasuk juga Indonesia. Nah, kedutaan ini bekerja sama dengan Kemenag ya, dan di setiap tahun biasanya setelah UN selesai ujiannya dibuka gitu ya, bekerja sama dengan Kemenag. Lalu waktu itu Kak Salama ikutan seleksinya diadakan waktu itu di UIN ya, di UIN. Yang ditesnya adalah Al-Quran, ada tes lisan, ada tes tulisan. Tes tulisannya ada bahasa Arab termasuk di dalamnya Nahwu Shorof, Balagoh, ya, insya itu menulis karangan. Lalu ada juga lisannya itu ada Al-Quran, ya. Ada juga kita membaca tulisan berbahasa Arab lalu kita terjemahkan. Lalu juga ada ini mendengarkan ya, mendengarkan percakapan dalam bahasa Arab atau cerita dalam bahasa Arab lalu kita artikan dan kita terjemahkan. Di akhir kita nanti akan mendapatkan pertanyaan ya ketika kita lolos ujian ya, lolos untuk seleksi masuk Al-Azhar, apakah kita sanggup apabila ternyata nilai kitanya itu hanya bisa melanjutkan dengan pribadi gitu ya, uang pribadi tanpa beasiswa dari pemerintah Mesir maupun Kemenag seperti itu. Nah, dulu Kak Salama itu dapat nilainya itu qadarullah belum bisa untuk mendapatkan beasiswa ya, karena kuotanya itu sangat terbatas. Waktu itu kuotanya hanya untuk 20 orang dan qadarullah nilainya Kak Salama itu tidak masuk untuk bisa dapat beasiswa dari pemerintah. Akhirnya Kak Salama pergi ke Mesir itu pribadi ya, secara pribadi, dan waktu itu difasilitasi oleh kakak kelas ya. Jadi kakak kelas di pesantren itu membuat semacam broker untuk bisa pergi ke sana, dikumpulkan anak-anak yang lolos ya nilainya passing grade gitu, yang lolos nilainya untuk bisa pergi mandiri. Setelah itu pemberkasan berkas-berkas kita dibawa oleh beliau ke Mesir ya, dilakukan muadalah, dan saat itu ya selain juga di kolektif gitu ya, boleh juga
ke sana, ke Mesirnya itu secara mandiri gitu ya. Nah, ternyata saat Abah Wahyudi gitu kemarin meminta Kak Salama untuk coba memberikan informasi gitu ya, bagaimana cara ke Mesir saat ini, ternyata subhanallah sudah banyak sekali yang berubah gitu ya. Dulu itu ke Mesir boleh mandiri, boleh pribadi, kita berangkat dari Indonesia, lalu di sana kita apply ya, mendaftar untuk masuk Universitas Al-Azhar, tetapi sekarang mekanismenya itu sudah jauh berbeda. Nah, untuk sekarang ya, jadi lebih teratur ya, karena mungkin belajar dari kondisi sebelumnya, saking begitu banyaknya apa ya, orang-orang yang pergi ke Mesir secara mandiri, yang dilihat dari background bahasa Arabnya atau kafaah syar'inya tidak mumpuni untuk dapat mengikuti pembelajaran di sana, akhirnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang gagal, ya. Apalagi banyak sekali yang tidak bisa mengikuti, memahami bagaimana pelajaran-pelajaran di perkuliahan gitu ya, karena kan di sana pengantar dalam menjelaskan madah-madah, pelajaran-pelajaran itu semuanya berbahasa Arab. Bahkan kadang-kadang juga dicampur dengan bahasa amiyah ya. Bahasa amiyah itu bahasa lokal sana gitu. Jadi ketika banyak sekali teman-teman dari Indonesia itu yang gagal, mungkin di sini pemerintah mencoba untuk merapihkan ya dan memberikan solusi supaya mahasiswa di sana itu semuanya berhasil ya kuliahnya dan lulus tepat waktu. Nah, saat Kak Salama mencari informasi, untuk saat ini mungkin perubahan ini dimulai dari tahun 2016 ya, kalau yang Kak Salama lihat itu sudah berbeda ya. Prosesnya sama ya, jadi dari Kedutaan Mesir mereka memberikan beasiswa untuk 20 orang ya. Adapun nilai yang sekiranya bisa masuk untuk tetap belajar di Mesir diizinkan gitu ya untuk pergi mandiri, tetapi harus melalui dulu daurah lughah. Daurah lughah itu daurah bahasa Arab. Nah, daurah lughah yang diakui diantaranya adalah ada di Mesir, di pusatnya adalah Markas Sheikh Zayed ya, yang memiliki cabang di Indonesia yaitu namanya Pusiba. Pusiba adalah Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab. Nah, jadi mulai tahun 2016 itu ya sudah berbeda gitu ya alur pemberangkatan ke Mesir ini. Dan Pusiba di Indonesia diresmikan dan didirikan oleh Kementerian Agama ya, oleh Menteri Agama waktu itu Bapak Lukmanul Hakim, dan diresmikan juga oleh Grand Sheikh Al-Azhar yaitu Sheikh Ahmad Muhammad Thoyyib. Pusiba ini sendiri ya memfasilitasi, memberikan apa namanya pembekalan ya, penguatan bahasa Arab, sehingga teman-teman gitu ya yang mau ke Al-Azhar ini ready gitu ya dari segi bahasanya, karena tidak ada lain sebetulnya untuk bisa masuk Al-Azhar ini kecuali dengan bahasa Arab yang mumpuni gitu. Itu bekal utama sekali buat teman-teman kalau mau lanjut ke Al-Azhar kayak gitu ya. Pusiba sendiri ada di Bekasi tempatnya, dan memang untuk ke Pusiba sendiri ya teman-teman itu memerlukan dana yang lumayan ya. Jadi setelah ya misalnya teman-teman melakukan tes seleksi Al-Azhar, kalau yang lulus beasiswa itu bisa langsung mengikuti perkuliahan pada saat itu atau pada tahun itu. Adapun yang tidak lulus beasiswa ya bisa berangkat ke Mesir lalu pergi ke markas Sheikh Zayed dan mengikuti pembekalan gitu ya, pembekalan bahasa. Untuk waktunya bisa disesuaikan dengan tingkat pemahaman bahasa Arab teman-teman sendiri gitu. Itu yang langsung ke Mesir.
Kalau di Indonesianya yaitu ke Pusiba. Di Pusiba sendiri ya biasa nanti ada tahdid mustawa. Tahdid mustawa itu kita tes seleksi ya teman-teman. Ada tes seleksi dulu. Tes seleksi teman-teman ini masuk ke level mana. Sementara di Pusiba ini levelnya itu ada sampai 7 level ya. Dari dasar terus naik sampai level mutamayiz. Nah, kalau sudah melalui 7 level ini gitu ya, teman-teman nanti mendapatkan sertifikat dan bisa langsung berangkat ke Al-Azhar tanpa harus tes apa-apa lagi gitu ya. Jadi bisa langsung melanjutkan perkuliahan. Dari pengalaman Kak Salama sendiri selama di Mesir ya, itu Kak Salama melihat langsung ya bagaimana teman Kak Salama kesulitan mengikuti pembelajaran di Al-Azhar karena apa? Karena memang seperti ini aja ya, kalau dikatakan bunuh diri sih itu terlalu ini ya, maksudnya ya udahlah berangkat aja ke Mesir gitu, siapa tahu saya bisa gitu ya. Tapi ternyata kan tidak punya basic bahasa Arab, tidak punya bekal ilmu-ilmu yang lainnya, akhirnya dia di sana setiap ujian gitu ya, itu selalu rosib. Rosib itu apa? Gagal ya, tidak lulus untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Dan itu sangat menyedihkan sekali karena kalau sudah di sana gitu ya, ya mau nggak mau kita harus bisa mengikuti pembelajaran di sana gitu ya, mengikuti kebiasaan di sana bagaimana gitu. Kita sendiri tidak bisa mengatur ya dosen itu nanti akan menjelaskan pelajaran dengan bahasa apa gitu ya. Walaupun mayoritasnya bahasa Arab, tapi kadang-kadang mereka juga pakai bahasa Amiyah. Nah inilah ya betapa pentingnya gitu sebelum ke Al-Azhar ini kita membekali diri dengan bahasa Arab. Seperti itu teman-teman ya. Terus apa sih syarat-syarat yang lainnya? Syarat-syarat yang lainnya adalah ijazah kita ini harus muadalah ya. Muadalah itu biasanya nanti dari lembaga ya, dan nanti kalau lembaganya sudah muadalah nanti ada pemberkasan ke Kemenkumham ya untuk yang terbaru itu yang Kak Salama tahu untuk saat ini. Kalau dulu-dulu itu tidak ada pengesahan Kemenkumham ya, tapi untuk yang terbaru itu ada ya. Jadi harus melalui itu dulu. Lalu ya oke, ini Pusiba sudah ya. Nah, tips and triknya bagaimana nih gitu ya Kak Salama kalau kita mau belajar di Al-Azhar. Tentunya ketika kita memantapkan pilihan ya bahwa kita ini pengen melanjutkan belajar di Al-Azhar, kita harus punya niat yang lurus dan tekad yang bulat ya, harus kuat. Jadi tidak setengah-setengah ya teman-teman. Karena apa? Karena menentukan kita mau kuliah di mana itu sebaiknya memang sudah kita cari dari sekarang-sekarang ini gitu ya. Karena waktu itu kan terus berjalan. Kalau misal teman-teman baru menentukan mau kemana setelah di SMA, itu sangat mepet ya waktunya. Jadi dari sekarang kenali dulu potensi diri teman-teman ya. Dan teman-teman ini kira-kira punya kecenderungan mau kemana, setelah itu tekad dan niatnya harus bulat, harus kuat ya. Di Mesir sendiri ada istilah begini teman-teman, al-qahirah ya, in lam takhar ha qaharotka gitu ya. Mesir ini keras ya, Kairo itu sangat keras. Jadi kalau kamu tidak keras sama dia yang akan bisa mengalahkan kamu gitu ya. Maka ketika memutuskan diri bahwa kita mau belajar di Mesir, mau belajar di sana di Al-Azhar gitu ya, itu kita harus punya tekad yang kuat gitu. Dari sekarang sudah dimantapkan. Lalu selanjutnya kita Ma'rifatul Maidan. Kita harus searching, banyak tahu, googling ya, banyak menggali informasi seperti apa sih Al-Azhar gitu ya. Bagaimana cara ke Al-Azhar, lulusan-lulusannya itu ada apa aja gitu ya, cara belajarnya bagaimana dan lain sebagainya ya. Terus juga kita harus bisa manajemen waktu, membagi-bagi waktu ya. Kalau kita pengen ke Mesir kan kita tadi tahu bahwa bekal utamanya adalah bahasa Arab. Di situ kita harus manage ya.
kita harus manage waktu kita untuk belajar di sekolah dan untuk bisa menyempatkan diri belajar bahasa Arab terutama ya. Lalu juga tingkatkan belajar teman-teman. Ketika kita pengen melanjutkan studi ke luar negeri ya, itu tentunya berbeda dengan standar teman-teman yang melanjutkan studinya di sini gitu ya, di Indonesia. Karena apa? Tantangannya akan lebih besar gitu ya. Terus juga teman-teman itu butuh bekal mental dan fisik yang lebih juga ya dari teman-teman yang melanjutkan pembelajarannya di Indonesia begitu. Nah, terus juga sering-sering untuk ini ya, sharing, bertanya-tanya atau ngobrol dengan alumni-alumni yang belajar di Mesir supaya kita punya gambaran nih gitu ya, belajar di sana kayak gimana, hidup di sana kayak gimana. Lalu selanjutnya adalah tentunya berdoa, dan doa orang tua itu adalah doa yang utama yang bisa melancarkan segala hajat dan niat kita. Nah, baik teman-teman, lalu langkah-langkah dan persiapan untuk sekolah di Mesir itu apa aja gitu ya. Langkah-langkahnya di sini Kak Salama bisa ngasih poin-poin ya. Yang pertama adalah teman-teman harus mengikuti daurah lugoh ya. Daurah lugoh atau menguasai setidaknya bahasa Arab. Ketika kalian teman-teman di sini tidak mengikuti daurah lugoh ya, berarti mengupayakan tuh bagaimana caranya untuk bisa menguasai bahasa Arab. Entah itu ada les ya, entah itu ada private, entah itu misal di sekolah difasilitasi untuk belajar bahasa Arab lebih dalam, begitu ya. Pokoknya intinya adalah ada di situ kegiatan untuk memperkaya bahasa Arabnya. Lalu yang keduanya apa? Menghafal Al-Quran, dan minimal hafalan Al-Qurannya mungkin minimal sekali 2 juz. Ya. Alhamdulillahnya untuk tes seleksi ke Mesir itu sampai saat ini ya, hafalan Al-Qur'annya tuh belum bertambah tuh ya. Jadi masih di 2 juz gitu ya untuk tes seleksinya. Jadi minimal sekali teman-teman punya hafalan 2 juz, dan itu mungkin ya teman-teman, lebih banyak lebih bagus lagi gitu. Lalu selanjutnya langkah buat ke Mesir ya tentunya mengikuti tes seleksi yang diadakan Kedutaan Mesir yang bekerja sama dengan Kemenag, dan itu harus standby ya teman-teman. Kalau memang pengen belajar di Mesir berarti harus standby. Setiap kali selesai UN tuh sering-sering dicek ya, sering-sering update infonya gitu. Bisa buka di Dikti atau bisa juga nanti di Kemenag gitu ya. Dan insya Allah sih sejauh yang Kak Salama tahu itu selalu pasti di-update ya, baik di media kabar dan lain-lain gitu, selalu ada infonya. Terus setelah tes seleksi juga ya tentunya ada nanti daftar ulang dan pemberkasan, dan yang terakhir tentunya kita harus menyiapkan dana ya untuk keberangkatan, meskipun ya misalnya di antara teman-teman ada yang mendapatkan rezeki ke Mesir itu dapat beasiswa, tapi tetap dana ini perlu dipersiapkan untuk biaya hidup dan lain sebagainya. Nah, terus teman-teman, kampus Al-Azhar itu sebenarnya ada di mana aja sih gitu kan? Apakah cuma di Kairo aja gitu ya, atau ada juga di tempat lainnya? Kampus Al-Azhar sampai saat ini sudah banyak ya, di daerah-daerah juga sudah ada, di antaranya di Alexandria, di Tonto, di Mansuroh, lalu di Ashir Ramadan, di Asyut, di Sohaj ya, dan di Toibah. Jadi kampus Al-Azhar ini sudah tersebar, tetapi memang mayoritas mahasiswa Indonesia itu adanya di Kairo gitu.